Selamat siang. Kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mengangkat pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan generasi Z pada perusahaan startup di Tokopedia. Nah, di sini kami beranggotakan pertama ada Esther Taifa, ada saya sendiri Natasha Deborah, ada Gerson, ada Deska Agnes, dan Florensi Walete. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kemajuan teknologi telah mendorong munculnya berbagai perusahaan rintisan atau startup digital, termasuk Tokopedia yang menjadi salah satu pemain utama di industri e-commerce Indonesia. Seiring pertumbuhannya, Tokopedia banyak mempekerjakan generasi Z, kelompok usia yang tumbuh di era digital dan memiliki karakteristik unik, seperti kebutuhan akan fleksibilitas, komunikasi terbuka, dan makna dalam pekerjaan. Gaya kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif menjadi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai bagi generasi Z. Kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan semangat, loyalitas, dan kinerja karyawan. Selain itu, motivasi kerja, baik intrinsik maupun ekstrinsik, juga menjadi faktor kunci dalam menentukan produktivitas karyawan di lingkungan startup yang dinamis. Tokopedia membutuhkan karyawan berkinerja tinggi yang mampu beradaptasi cepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang strategi manajemen SDM yang lebih efektif dan relevan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan generasi Z pada perusahaan startup Tokopedia. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan generasi Z pada perusahaan startup Tokopedia. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia. Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif dan terbuka lebih efektif dalam meningkatkan kinerja generasi Z dibandingkan gaya kepemimpinan lainnya di lingkungan kerja startup? Yang kelima, bagaimana peran interaksi antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif bagi karyawan generasi Z? Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk ke tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian pada proposal kami itu yang pertama, untuk memahami pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan generasi Z pada perusahaan startup Tokopedia. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan generasi Z pada perusahaan startup Tokopedia. Yang ketiga itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia. Yang terakhir itu atau yang keempat, untuk mengidentifikasi jenis gaya kepemimpinan yang paling sesuai dan efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan generasi Z pada lingkungan kerja startup yang dinamis dan fleksibel. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen pada sumber daya manusia, khususnya mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan generasi Z. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi manajemen perusahaan, khususnya Tokopedia, dalam menyusun strategi kepemimpinan dan sistem motivasi kerja itu sesuai dengan karakteristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, di sini ada bab 2, di mana itu terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk
mengarahkan, mempengaruhi, dan mengelola bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Nordhaus 2021. Beberapa jenis gaya kepemimpinan yang umum adalah gaya transformasional, demokratis, autokratis, dan situasional. Dalam konteks perusahaan startup, gaya kepemimpinan yang transformasional dan demokratis sering dianggap efektif karena mampu memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Wijaya dan Hartono 2022. Terus ada motivasi. Motivasi kerja adalah dorongan yang berasal dari dalam diri atau luar diri seseorang yang membuatnya bersemangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam seperti rasa puas dan pencapaian, serta motivasi intrinsik atau dorongan dari luar seperti penghargaan dan insentif. Pada karyawan generasi Z, motivasi intrinsik seperti kesempatan, berkembang, dan lingkungan kerja yang mendukung menjadi sangat penting. Lestari dan Santoso 2023. Next. Nah, yang berikutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dassler 2020. Kinerja ini mempengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Karyawan generasi Z cenderung memiliki karakteristik digital natif yang adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Pratama dan Rahayu 2021. Terus di sini juga terdapat penelitian yang relevan dengan profesi. Pertama itu motivasi dan kinerja Hartono 2022 menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di perusahaan teknologi startup. Terus kedua ada Lestari dan Santoso. Ya, mereka menyimpulkan bahwa motivasi terutama secara positif mempengaruhi kinerja karyawan. Next. Yang berikutnya, bab 3 ada metode penelitian. Jadi bab 3 ini sangat penting karena merupakan dasar dari proses penelitian. Melalui metode penelitian yang tepat dan sistematis, kita dapat memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dan dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis yang kami gunakan di sini dalam studi kasus ini adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Kenapa kami memilih pendekatan ini? Karena tujuan utama dari penelitian kami adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antar variabel, yaitu gaya kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, dan kinerja karyawan Y. Pendekatan kuantitatif memungkinkan kami untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka dan menguji secara statistik agar mendapatkan hasil yang objektif. Sementara itu, pendekatan explanatory atau penjelasan digunakan karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel. Artinya, kami ingin mengetahui apakah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat diuji, dijelaskan, dan digeneralisasikan secara ilmiah. Terus, untuk lokasi dan waktu penelitian, kami pilih di Tokopedia yang merupakan salah satu perusahaan startup terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia dalam bidang e-commerce. Tokopedia dikenal memiliki budaya kerja modern serta banyak
memperkerjakan generasi Z sehingga sangat cocok sebagai objek penelitian kami. Pemilihan Tokopedia juga berdasarkan relevansinya dengan karakteristik generasi Z yang sangat yang menjadi fokus utama penelitian ini. Mereka bekerja di lingkungan yang cepat, dinamis, dan berbasis teknologi tinggi. Untuk waktu pelaksanaannya, penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan, yaitu bulan Juni hingga bulan Juli 2025. Dalam periode ini kami akan melakukan beberapa tahapan penyusunan dan validasi kuesioner, penyebaran kuesioner, pengumpulan data hingga tahap analisis, dan pelaporan hasil penelitian. Yang berikut populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan generasi Z di Tokopedia, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan telah bekerja di Tokopedia selama minimal 6 bulan. Batas waktu 6 bulan ini ditentukan agar responden memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap gaya kepemimpinan atasan, motivasi kerja yang dirasakan, serta penilaian terhadap kinerja pribadi mereka. Sampel diambil menggunakan teknik sampling, yaitu teknik pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria utama di sini adalah termasuk dalam generasi Z yang aktif bekerja di Tokopedia dan bersedia menjadi responden. Jumlah sampel yang kami gunakan adalah 100 responden. Jumlah ini dianggap ideal untuk melakukan analisis statistik, terutama analisis regresi linear berganda, di mana disarankan ada minimal 10-5 responden per variabel. Yang berikut teknik untuk pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode utama, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Pertama, kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert 1-5, di mana responden diminta memberikan tingkat kesetujuan terhadap pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja mereka. Skor 1 berarti sangat tidak setuju, skor 5 berarti sangat setuju. Kuesioner ini dirancang dengan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu agar setiap item memiliki validitas teoritis yang baik. Kedua itu dokumentasi. Kami juga menggunakan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Ini mencakup data dari internal Tokopedia yang berkaitan dengan jumlah karyawan, struktur organisasi, sistem kerja, kebijakan SDM, dan hal-hal lain yang relevan untuk mendukung analisis kami. Berikut akan disampaikan oleh teman saya. Berikut ada teknik analisis data. Jadi setelah data dikumpulkan, kami melakukan serangkaian tahap analisis, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif, di mana digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti profil responden dan rata-rata jawaban dari masing-masing variabel. Yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas, yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian atau kuesioner mampu mengukur secara akurat dan konsisten. Validitas diuji dengan melihat koreksi antar item, reliabilitas diuji menggunakan Cronbach alpha dan dianggap fleksibel dan dianggap reliable jika nilainya kurang dari 0,7. Yang berikutnya ada analisis regresi linear berganda. Di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan, dan hasil dari regresi ini akan menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Dan terakhir ada uji Sobel, jika diperlukan akan digunakan untuk menguji apakah motivasi kerja bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antar gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Next. Selanjutnya ada teknik analisis definisi operasional variabel data. Nah, di sini untuk memastikan bahwa variabel penelitian dapat diukur dengan tepat, berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu X1 adalah gaya kepemimpinan dan didefinisikan sebagai cara pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi karyawan, diukur dengan indikator komunikasi terbuka, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, dukungan terhadap ide atau kreativitas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. X2 itu motivasi kerja yang merupakan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat kerja. Indikatornya yaitu
itu mencakup motivasi intrinsik seperti pengembangan diri, makna kerja, dan rasa dihargai. Motivasi ekstrinsik seperti gaji, bonus, fasilitas, dan pengakuan. Dan Y didefinisikan sebagai kinerja karyawan, di mana sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya diukur berdasarkan pencapaian target kerja, inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab terhadap tugas, serta kemampuan kerjasama dalam tim. Semua indikator tersebut diukur dengan skala Likert 1-5 yang memungkinkan analisis statistik dilakukan dengan lebih efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.